Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Nabila Fitri Alivia dan rekan saya Mutiara Zuriatina. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang staffing atau penataan staf. Adapun beberapa submaterinya, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, recruitment. Yang ketiga, proses seleksi. Yang keempat, program orientasi. Yang kelima, program training. 6, penilaian karyawan. Yang ketujuh, kompensasi. Dan yang kedelapan, terminasi. Subbab pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan bisnis di perusahaan. Perencanaan ini dilakukan tim HR dengan menganalisis sumber daya manusia yang tersedia. Tujuan dilakukannya perencanaan ini adalah untuk memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dengan jumlah yang sesuai dan peran yang cocok. Adapun proses perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, menetapkan tujuan perencanaan. Kedua, memetakan sumber daya manusia. 3, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. 4, menetapkan rencana tenaga kerja. 5, rekrutmen. 6, memonitor kesenjangan keterampilan. 7, mengadakan pelatihan. Dan yang terakhir 8, evaluasi. Subbab kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Adapun pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Faustino Cardoso Gomez tahun 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Yang kedua, Sky Merhorn tahun 1997. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong pada suatu perusahaan atau organisasi. Perekrutan ini akan memikat calon tenaga kerja yang kompeten untuk melamar pekerjaan tersebut. Tujuan rekrutmen sendiri agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat, tak jarang rekrutmen pun harus melalui berbagai tahapan. Ada 2 metode rekrutmen pada perusahaan, yaitu pertama, metode rekrutmen tertutup, dan yang kedua, metode rekrutmen terbuka. Tahapan selanjutnya, proses rekrutmen karyawan. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. 2, mempublikasikan lowongan pekerja. 3, mereview atau melakukan seleksi lamaran yang sudah masuk. Keempat, wawancara kandidat yang berkompeten. 5, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. 6, negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. 7, menyambut karyawan baru. Subbab ketiga, proses seleksi. Seleksi adalah pemilihan langsung seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen memutuskan pekerjaan apa yang terlihat dan kemampuan-kemampuan individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Namun, seleksi tidak semudah apa yang dibayangkan, melainkan sulit untuk dilaksanakan karena pemilihan karyawan yang tepat untuk jabatan yang tepat akan membantu kemajuan organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam prosedur seleksi. Pertama, wawancara pendahuluan. 2, pengumpulan data pribadi. 3, pengujian. 4, pemeriksaan referensi prestasi. 5, pemeriksaan kesehatan. 6, keputusan pribadi. 7, orientasi jabatan. Subbab keempat, program orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi kadang-kadang dikenal sebagai tahap induksi, merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Adapun program orientasi. Pertama, sambutan yang sesuai di acara orientasi karyawan baru. Kedua, office tour. 3, kenalkan pada peraturan perusahaan saat orientasi karyawan baru. Keempat, agenda perusahaan. Kelima, administrasi. Subbab kelima, program training.
Training atau pelatihan karyawan merupakan program yang diadakan agar keahlian, pengetahuan, keterampilan teknis, maupun efisiensi setiap karyawan dalam melaksanakan tugas dapat meningkat. Training karyawan pada umumnya diberikan kepada para karyawan baru dan juga karyawan yang telah lama bekerja. Jenis-jenis pelatihan SDM. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian SDM. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang ketiga, cross-functional training. Yang keempat, team training atau pelatihan tim. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Yang keenam, teknologi training ataupun pelatihan teknologi. Dan yang terakhir, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Subbab ke-6, penilaian karyawan. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan memberikan feedback mengenai kinerja karyawan. Proses penilaian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji ataupun promosi. Adapun beberapa indikator penting untuk penilaian karyawan. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, kuantitas dari hasil pekerjaan. Yang keempat, kualitas pekerjaan. Yang kelima, kehadiran atau daftar absensi. Yang keenam, karakter karyawan. Yang ketujuh, perilaku karyawan. Yang kedelapan, inisiatif. Yang kesembilan, bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir, ke-10, kepemimpinan. Subbab ke-7, kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang, seperti gaji, tunjangan, THR. Kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung diberikan kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, jenjang karir yang pasti. Subbab ke-8, terminasi. Terminasi adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, harus adanya hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja tersebut, sehingga tidak boleh dilakukannya secara sepihak dan sewenang-wenang. Alasan dilakukannya terminasi. Yang pertama, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang kedua, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau disebut force majeure. Yang ketiga, karyawan mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah serta telah dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis. Yang keempat, karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Yang kelima, karyawan mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan. Yang keenam, karyawan memasuki usia pensiun. Dan yang ketujuh, karyawan meninggal dunia.